Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan saya Bu Aning, guru sejarah. Di sini Bu Aning akan memberikan materi yang selanjutnya dengan judul Respon Dunia Internasional terhadap Kemerdekaan Indonesia. Jadi diharapkan anak-anak yang berada di rumah maupun dimanapun di seluruh Indonesia bisa menyimak penjelasan dengan baik dari Bu Aning ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Ini adalah materi dari kelas 12 program IPS, tapi anak-anak kelas 11 dan kelas 10 bisa mempelajarinya, itu lebih bagus. Ya, yang pertama kita mempelajari mengenai negara mana saja yang terlibat dalam kemerdekaan RI. Ada dua ya, negara pendukung dan negara penolak. Negara pendukung itu terdiri dari Mesir, India, Palestina, dan Australia. Sedangkan negara penolak ada Belanda. Kita akan membahas satu-satu negara-negara tersebut. Mari simak dengan baik. Pertama, negara Mesir. Alasan Mesir memberi pengakuan kemerdekaan RI itu ada 3. 1. Karena adanya persamaan agama, adanya persamaan persaudaraan, dan adanya ikatan kekeluargaan. Kenapa dikatakan persamaan agama? Karena mayoritas di Mesir itu beragama Islam, sama dengan Indonesia. Kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir. Ketiga, banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. Kemudian yang selanjutnya, kita bahas peranan Mesir dalam mendukung kemerdekaan RI. Pertama, berawal dari datangnya organisasi Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Hasan al-Banna adalah pendiri dari organisasi Ikhwanul Muslimin. Dia mengajak salah satu mahasiswa Indonesia untuk mendukung perjuangannya melalui Ikhwanul Muslimin yang bernama M. Zain Hasan. Hasan al-Banna dan M. Zain Hasan beserta aktivis lainnya mengajak mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar untuk menuliskan opini mengenai kemerdekaan Indonesia. Opini ini nanti tidak hanya ditulis melalui surat kabar, akan tetapi juga melalui media massa, buletin kampus, dan sebagainya. Tidak hanya itu, organisasi ini juga mengadakan tablik akbar dan juga aksi pemuda Mesir yang melempari batu di depan rumah kedubes Belanda yang berada di Mesir. Hal itu mereka gunakan untuk salah satu bentuk dukungan terhadap kemerdekaan RI. Kemudian, tidak hanya itu, Mesir juga mengirimkan delegasinya ke Indonesia yang dikirim oleh pemerintahan Mesir itu bernama Muhammad Abdul Mun'im. Lalu, seiring berkembangnya waktu, pada tanggal 22 Maret 1946, pemerintahan Mesir akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Tidak hanya itu, sebagai anggota Liga Arab, Mesir mendorong para anggota lainnya agar segera mengakui kemerdekaan RI. Kemudian pada tanggal 18 November 1946, akhirnya sidang Liga Arab memutuskan semua mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terakhir, aksi pemboikotan terhadap barang-barang dan kapal dari Belanda juga dilakukan oleh warga Mesir. Kemudian selanjutnya, dari pihak Indonesia,
Presiden Soekarno juga melakukan pengiriman delegasi Indonesia ke Mesir. Itu dilakukan oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk terima kasih karena Mesir sudah mau memberikan dukungan dalam hal membantu Indonesia untuk merdeka, seperti itu. Utusan Indonesia yang dikirim ke Mesir oleh Presiden Soekarno itu adalah Agus Salim, A.R. Baswedan, dan Nazir Pamunjak. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Mesir karena memberikan dukungan kepada RI, sampai RI benar-benar mendapatkan kedaulatan penuh. Kemudian yang selanjutnya, Presiden Soekarno juga membentuk panitia pusat. Panitia pusat ini diketuai oleh Agus Salim. Panitia ini dibentuk untuk upaya diplomasi agar kemerdekaan. Oke, selanjutnya adalah negara India. Kita akan bahas tentang negara India dalam memberikan pengakuan kemerdekaan kepada RI atau Republik Indonesia. Alasan India memberikan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia itu ada 3. Yang pertama, karena adanya persamaan kebudayaan, yaitu kebudayaan Hindu dan Buddha. Kita ketahui ya, Indonesia juga dimasuki oleh kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, kerajaan Hindu dan Buddha itu adalah pengaruh dari negara India. Kemudian yang kedua, karena adanya persamaan nasib, sama-sama pernah dijajah. Kemudian yang ketiga, ada hubungan dekat antara pemimpin negara, yaitu Jawaharlal Nehru dengan Presiden Soekarno. Kemudian yang selanjutnya, ada proses RI mendapatkan pengakuan dari India. Proses RI mendapatkan pengakuan dari India itu diawali dari semangat para mahasiswa Indonesia yang sedang studi di India. Para mahasiswa ini, mereka membentuk PPII, yaitu Persatuan Putra Indonesia di India, bertujuan untuk membela proklamasi negara dengan mendesak para pemimpin India agar segera dan mau mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tugasnya dari PPII ini adalah 1. Meyakinkan pemimpin India. Yang kedua, mereka juga membentuk Balai Penerangan Informasi. Balai Penerangan Informasi ini nanti tujuannya untuk menyiarkan, membuat buletin, serta brosur dalam bahasa Inggris, bahasa India, dan bahasa Indonesia mengenai segala sesuatu yang terjadi di Indonesia melalui media massa di sana dan juga pers di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, adanya diplomasi Sultan Syahrir. Sultan Syahrir memberikan bantuan kepada India pada waktu itu dengan diwakili oleh Sultan Syahrir dari Indonesia dan India sendiri diwakili oleh KL Punjabi. Dalam hal ini, Indonesia membantu India dengan mengirimkan 500.000 ton padi pada tanggal 20 Agustus 1946. Karena pada waktu itu India sedang mengalami krisis ekonomi ya, krisis pangan ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, karena bantuan ini, maka pada akhirnya persahabatan antara India dengan Indonesia menjadi semakin rekat. Kemudian Perdana Menteri Jawaharlal Nehru mengundang Syahrir dalam acara konferensi Inter-Asia. Dalam acara ini, Syahrir memanfaatkannya dengan berpidato mengenai bangsa Asia harus bisa bersatu demi kepentingan bersama dan mulai mengajak negara-negara Asia untuk bersahabat dengan bangsa Indonesia dan juga bangsa lain ya.
Kemudian yang selanjutnya ada peranan India dalam mendukung RI. Peranan India dalam mendukung kemerdekaan RI itu yang pertama, Perdana Menteri India langsung mengirimkan obat-obatan ke Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk balas budi, karena sebelumnya Indonesia telah mengirimkan 500.000 ton padi untuk membantu India. Kemudian yang selanjutnya, pada tanggal 31 Juli 1947, negara India dan Australia mencoba mengajukan masalah Indonesia dengan Belanda ke DKPBB. DK itu adalah Dewan Keamanan PBB. Akibat dari usulan kedua negara tersebut, pada akhirnya PBB ini mengeluarkan sebuah resolusi atau sebuah keputusan yang isinya segera atau untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dengan Belanda melalui arbitrase. Adanya pihak ketiga ya, nanti ada pihak penengah. Kemudian yang selanjutnya, diadakannya juga konferensi Asia oleh Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Konferensi ini menghasilkan beberapa resolusi antara lain 1. Pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta. 2. Pembentukan pemerintahan ad interim atau pemerintahan yang sementara yang mempunyai kemerdekaan. 3. Penarikan tentara Belanda dari Indonesia. Jadi tentara Belanda harus segera ditarik dari Indonesia. 4. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Januari 1950. Selanjutnya, dukungan kepada Indonesia datang dari negara Palestina. Kalau biasa kita dengar Timur Tengah ya, Timur Tengah. Nah, dukungan Palestina terhadap kemerdekaan RI itu seperti apa? Oke, kita akan bahas. Dukungan Palestina kepada Indonesia sudah diberikan jauh sebelum Indonesia merdeka. Tokoh Palestina pada waktu itu yang paling lantang mendukung kemerdekaan Indonesia bernama Muhammad Ali Taher. Maka dari itu, Presiden Soekarno mengharapkan pemerintahan selanjutnya setelah dia sudah turun dari pemerintahan atau pensiun dari pemerintahan, diharapkan Indonesia dan Palestina harus menjalin persahabatan dengan negara Palestina. Harus menjalin persahabatan dengan Palestina ya. Seperti itu. Kemudian dia atau Muhammad Ali Taher adalah seorang saudagar kaya pada waktu itu di Palestina. Dukungan yang dia berikan kepada Indonesia dia wujudkan dengan menyerahkan seluruh uangnya di Bank of Arabia kepada bangsa Indonesia. Sejak saat itulah muncul gelombang demonstrasi sebagai salah satu bentuk rasa solidaritas yang tinggi dari rakyat Timur Tengah untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya datang dari negara Australia. Alasan Australia memberikan pengakuan kemerdekaan RI adalah: pertama, adanya hubungan baik antara Australia dan Indonesia yang dimulai semenjak adanya penjajahan di Indonesia. Yang kedua, hubungan ini bermula ketika para buruh Indonesia yang dibawa oleh Belanda ke Australia. Para buruh Indonesia ini lalu berteman dengan Asosiasi Pekerja Australia
Nah, kemudian para asosiasi pekerja Australia ini ternyata melihat pekerja Indonesia yang dibawa oleh Belanda diperlakukan secara diskriminasi. Pada akhirnya, pekerja Australia melakukan aksi protes besar-besaran terhadap Belanda agar Belanda segera menghilangkan sikap diskriminasinya terhadap pekerja Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, adanya persamaan tujuan, yaitu sama-sama ingin mengusir penjajah. Proses RI mendapatkan pengakuan dari Australia. Dimulai dari peran tawanan Indonesia yang dibawa ke Australia. Para tawanan Indonesia ini yang mendapatkan perlakuan diskriminasi dari Belanda memberitahu maksud dan tujuan Belanda ke Australia kepada salah satu pekerja Australia. Lalu, laporan itu nantinya diharapkan bisa dilaporkan atau diteruskan kepada salah satu organisasi yang ada di Australia agar dapat membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika sudah tersampaikan, akhirnya organisasi Waterside Worker Federation segera melakukan aksi pemogokan dan memblokir seluruh pelabuhan tempat perusahaan Belanda beroperasi di Australia. Situasi inilah yang menyebabkan Belanda tidak bisa mengirimkan logistiknya ke Indonesia. Lalu peristiwa ini dikenal dengan sebutan Black Ban. Seperti itu anak-anak penjelasannya. Harap dipahami ya. Selanjutnya adanya kunjungan dari Sultan Syahrir. Kunjungan dari Sultan Syahrir ini dilakukan karena Australia sudah mendukung secara penuh RI dengan aksi pemboikotan yang dilakukan oleh buruh di Australia. Kemudian yang selanjutnya ada juga pembentukan CENKIM ya. Organisasi CENKIM, Central Committee Indonesia Merdeka. Organisasi ini didirikan oleh tokoh politik Indonesia yang berada di Australia. Organisasi ini mengadakan aksi turun ke jalan besar di Melbourne dengan berteriak Long Live the Republic of Indonesia. Long Live the Republic of Indonesia. Lalu aksi ini diikuti oleh tentara Australia dan juga warganya. Kemudian saat Belanda melakukan serangan agresi militer 1 dan melanggar perjanjian Linggarjati, salah satu anggota CENKIM yang mengetahui hal itu langsung menyebarkan berita itu melalui media pers Australia. Dan akhirnya pemerintahan Australia dengan cepat membawa permasalahan tersebut antara Indonesia dengan Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Oke, kemudian yang selanjutnya ada peran Australia dalam mendukung kemerdekaan RI. Yang pertama datang dari Partai Komunis Australia dari Serikat Buruh. Pada tanggal 20 September 1945, partai tersebut menyuruh seluruh pelabuhan di Australia melarang memuat semua kapal di Belanda. Kemudian yang kedua, adanya pemogokan menyeluruh terhadap kapal Belanda yang dilakukan oleh Dewan Federasi Australia. Yang ketiga, adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pekerja pelabuhan Australia di depan kantor Belanda. Dan mereka juga memasang spanduk yang berisi desakan agar Belanda segera meninggalkan Indonesia. Yang selanjutnya, pemerintahan Australia memfasilitasi para tawanan Indonesia
yang ditawan oleh Belanda di Australia agar dapat kembali lagi ke tanah air. Yang terakhir, Australia menjadi wakil Indonesia dalam KTN, Komisi 3 Negara. Kemudian yang selanjutnya, pengakuan dari PBB. Kontak Indonesia dengan PBB dimulai ketika negara India dan Australia mengajukan konflik tersebut dalam Dewan Keamanan PBB. Usulan kedua negara itu diterima. Lalu PBB segera mengeluarkan resolusi mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak. Kemudian menindaklanjutin PBB, akhirnya Indonesia mengutus Sultan Syahrir untuk menghadiri sidang tersebut. Dalam sidang itu, Sultan Syahrir menyampaikan beberapa usulan, diantaranya pengajuan usulan agar Belanda menarik pasukan dari Indonesia. Yang kedua, mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran. Perlu dibentuk komisi pengawas, seperti itu. Kemudian tanggal 28 Januari 1949, sebuah keputusan DKPBB disampaikan ke Indonesia dan Belanda. Isinya antara lain: 1. Mendesak Belanda untuk segera menghentikan militernya dan mendesak Indonesia untuk menghentikan seluruh perang gerilyanya. Yang kedua, menganjurkan agar Republik Indonesia dan Belanda membuka kembali perundingan. Yang ketiga, membentuk KTN. Karena KTN dianggap tidak berhasil, maka diubah menjadi UNCI. Tugas UNCI ini nanti yaitu membantu melancarkan perundingan dan mengurus pengembalian kekuasaan RI serta berhak memberikan usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian. Peran PBB terhadap kemerdekaan. Mulai membahas antara Indonesia dengan Belanda, memberikan resolusi dan membentuk KTN. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, itu sebagai pilihan Indonesia. Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, itu pilihan dari Belanda. Dan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Porter Graham sebagai penengah. Kemudian yang selanjutnya ada respon Belanda. Pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan RI. Awalnya Belanda itu menolak karena Belanda menginginkan kekuasaannya di RI. Tapi penolakan tersebut ternyata ditandai dengan berbagai macam pertempuran, antara lain pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Surabaya, dan pertempuran Maluku. Masih banyak lagi ya pertempurannya. Silakan bisa dibaca lagi di bukunya. Kemudian setelah adanya banyak pertempuran itu, akhirnya PBB mengusulkan agar ada perundingan untuk menyelesaikan kedua belah pihak. Akhirnya tercetuslah perundingan konferensi meja bundar. KMB inilah diadakan sebagai tindak lanjut dari semua perundingan yang telah dilakukan Indonesia dengan Belanda. KMB sendiri dilaksanakan di Den Haag. Tujuan dari KMB adalah untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda dan menyelesaikan sengketa serta menjadikan RI sebagai negara yang benar-benar merdeka. Kemudian tercetuslah hasil KMB yang isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belanda harus mengakui RIS. Yang kedua, pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya 30 Desember. Yang ketiga, antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Belanda. Kemudian yang keempat, kapal Belanda harus ditarik dari RI. Yang kelima, tentara Belanda mulai ditarik mundur.
Yang keenam, masalah Irian Barat diadakan pada perundingan lagi dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian dampak dari KMB itu sendiri yaitu ada dampak positif dan negatif ya. Positifnya, Belanda itu mau mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian konflik Indonesia-Belanda akhirnya berakhir. Yang kedua, dampak dari negatif. Irian Barat belum jadi negara bagian dari Indonesia. Karena pada waktu itu Belanda menunda penyerahan Irian Barat. Karena Irian Barat itu kaya akan bahan tambang, sehingga Belanda ingin menjadikan Irian Barat itu sebagai negara boneka. Seperti itulah penjelasan dari respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, berhubung waktunya sudah habis, maka materi pertemuan pada hari ini Bu Aning akhiri ya. Jika anak-anak yang berada di rumah maupun seluruh Indonesia yang mempunyai pertanyaan terkait dengan materi hari ini, silahkan kalian tulis pada kolom komentar. Nanti Bu Aning akan menjawab pada konten berikutnya. Saya tutup dulu, tetap semangat belajar sejarah. Jangan lupa sekali-sekali jangan pernah melupakan sejarah. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.